Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wassalamu da'imain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zaratin alfa marrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wal afiyati afdahni wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa tal arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang apa itu magom atau makom tajrid dan makom asbab. Kedudukan, artinya makom ini kedudukan manusia itu, apakah dia harus bekerja kah, harus cocok untuk bekerja kah, atau dia cocok untuk tidak bekerja, di rumah saja tetapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang bekerja pun tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya makom asbab, yang harus bekerja, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tapi dia tetap harus berusaha wajib menegakkan kewajibannya sehari-hari terhadap agamanya, seperti dia tetap wajib mengerjakan perintah Allah, sholat, puasa, zakat, ya, tapi dia sehari-harinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia harus bekerja. Itu adalah magom asbab. Harus adanya sebab akibat. Dengan dia bekerja, dia akan memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Itu adalah magom asbab. Nah, makom tajrid adalah makom yang seseorang tidak perlu bekerja, dia hanya cukup beribadah di rumah, tapi rezekinya Allah kasih mudah dari sesuatu yang tidak disangka-sangkanya. Itu namanya magom atau kedudukannya tajrid. Nah, Allah lah yang menentukan segala sesuatu magom ini. Apakah seseorang itu di makom asbab atau tajrid, itu tampak pada ciri-cirinya. Misalnya apabila makom asbab ini seseorang itu dia sangat ringan, mudah bekerja, ya, tidak rakus terhadap milik orang lain, dan dia tidak pula meninggalkan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah magom asbab. Nah, sedangkan magom tajrid, apabila seseorang ini mudah, Allah kasih mudah rezekinya, jadi rumah saja dan tidak meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu cirinya dia di magom tajrid, atau kedudukannya itu di magom tajrid, atau tidak berusaha, cukup beribadah di rumah saja, Allah lah yang memberikan rezekinya dengan mudah. Nah, dua kedudukan ini pada manusia ini, asbab dan tajrid ini adalah bukan pilihan kita. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita yang Maha Esa, yang memilihkan kita, cocoknya kita ini berada di magom yang mana. Kedudukan kita ini Allah yang Maha mengetahui, melihat kita cocoknya di kedudukan yang mana, sehingga Allah tempatkan kita sesuai dengan daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman-Nya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Sesungguhnya segala sesuatu itu telah Allah tentukan, telah Allah Ta'ala takdirkan. Jadi kita apabila di makom asbab misalnya, lalu kita
ingin beribadah yang nyaman, yang enak, tapi kemudian meninggalkan usaha kita, pekerjaan kita sehari-hari, maka itu disebutnya kita menurutin hawa nafsu yang samar, ya, hawa nafsu yang tersembunyi. Maka itu tidak boleh. Kita tetap harus bekerja karena magom kita, kedudukan kita masih di magom asbab, ya, kedudukan asbab, sebab akibat. Nanti kalau dia tinggalkan pekerjaannya, justru dia tambah semakin susah hidupnya. Kalau masih di magom asbab, maka dia harus tetap bekerja dengan penuh kesabaran, ketekunan, keuletan, dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kalau seseorang ini sudah berada di magom tajrid atau di rumah saja tidak berusaha, tetapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya Allah kasih mudah, dia tidak boleh pindah ke magom asbab atau magom sebab akibat. Kenapa? Karena himmahnya jatuh, jadi keinginannya kepada sesuatu yang tinggi menuju kepada Allah Ta'ala, maka jatuh sebab dia dari tajrid ingin ke magom asbab. Oleh karena itu kita harus mempelajari, mengetahui, melihat di manakah magom kita tersebut agar kita tidak salah langkah, ya. Mintalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, taufik wal hidayahnya, wal inayahnya, pertolongannya, karena tanpa itu semua kita tidak akan tahu di mana kedudukan kita sebenarnya. Nah, diberkati Nabi Muhammad SAW, semoga ini semua bermanfaat buat kita, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui mana yang terbaik buat hamba-hambanya, buat manusia, buat orang-orang yang ingin mendekat kepadanya, yang ingin menggapai ridhonya, ya, yang ingin menggapai karunia-Nya serta rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Maka berserah dirilah kita kepada Allah, manapun kita ditempatkan